Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam, dimanapun dan juga kapanpun kalian menonton video ini. Ya, jadi eh, pada video ini di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan secara sederhana apa sih sistem ataupun layanan dari P2P ini. P2P ini adalah singkatan dari peer to peer yang berarti antar individu langsung. Jadi individu antar individu tanpa lewat pihak pihak ketiga seperti bank ataupun lembaga keuangan. Nah, kalau di dunia keuangan seperti layanan P2P itu contohnya seperti ada P2P lending, peminjaman minjam online. Ini adalah layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman ataupun investor dan juga peminjam to borrower secara langsung melalui platform digital. So, misalnya itu seperti kamu punya uang lebih dan juga mau diinvestasikan. Terus, kamu bisa meminjamkan uang itu ke orang lain lewat aplikasi P2P ini. Ataupun contoh lainnya, misal orang lain yang membutuhkan modal usaha. Nah, di sini bisa meminjam secara langsung dari kamu lewat platform tersebut. Itu adalah sistem P2P atau peer to peer. Platform P2P hanya jadi penghubung dan juga penyedia dari sistem, bukan yang meminjamkan uangnya. Jadi benar-benar pure to individu antar individu, kan individu bank individu. Jadi benar-benar tidak ada pihak ketiga ataupun lembaga lainnya pada peminjaman ataupun layanan keuangan ini. Seperti ini contohnya cara kerjanya. Jadi cara kerjanya itu adalah peminjam daftar dan juga ajukan peminjaman. Itu seperti lengkap dengan profil dan juga tujuan peminjaman. Lalu lanjut, nanti platform menilai risiko dan juga penampilan pinjaman itu dari sistem. Jadi dari sistem si layanan P2P ini bakal memantau apakah eh, peminjaman ini berisiko ataupun layak untuk di-apply. Lanjut, nanti investor itu memilih pinjaman mana yang mau didanai. Jadi benar-benar si investor itu memilih pinjaman dari individu mana yang perlu ataupun eh, nanti akan dikasih pendanaannya. Nah, setelah dari semua itu, kalau misalkan sudah cocok, nanti dari peminjam, si dari si investor akan memilih peminjam mana sih yang cocok dan juga nanti akan dikirimkan dana dari investornya. Lalu di akhir peminjam akan membayar cicilan dan juga eh, plus bunga dari investor pembayaran lewat platform ini. Nah, untuk contoh aplikasi peer-to-peer ini yang ada di Indonesia itu seperti Akseleran, Investri, Coinworks, ataupun Modalku. Nah, dari semua aplikasi ini untuk di Indonesia itu sudah diawasi oleh OJK. Jadi terjaga keamanannya dan juga eh, memberikan jaminan keamanan untuk layanan keuangannya. Nah, dari dari semua fitur itu, pastinya ada kelebihan dan juga risikonya yang kita dapatkan. Kita bahas di kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihan dari peer-to-peer ini, akses peminjaman itu lebih mudah untuk UMKM. Jadi tidak perlu eh, effort lebih seperti peminjaman yang menggunakan dokumen secara langsung ke lembaga ataupun hal-hal yang merumitkan lainnya. Jadi ini tuh lebih mudah secara digital dan juga ada aplikasi perantaranya tanpa em, menggagung gugat
keuangan di pihak ketiga. Lanjut, investor untuk kelebihannya, investor juga bisa dapat bunga lebih tinggi dibanding tabungan bank. Jadi si investor ini tuh bisa memberikan bunga sesuai keinginan dari investor itu sendiri. Jadi dari investor itu bisa memberikan bunga lebih ataupun bunga rendah kepada si peminjam. Nah, dari kelebihan itu pasti ada juga risikonya. Risikonya itu seperti ada kemungkinan peminjaman gagal pembayaran. Seperti layanan transport digital pada umumnya, pasti ada saja kegagalan-kegagalan yang di luar kendali kita seperti melalui jaringan yang rendah ataupun down jaringan, dan juga salah masuk nomor keuangannya ataupun lainnya. Jadi masih aja ada kemungkinan peminjaman gagal pembayaran. Juga untuk resiko ini tidak semua platform aplikasi itu bisa dipercaya ataupun terpercaya. Jadi benar-benar dari kita sendiri yang bisa memantau ataupun mengecek yang bisa aplikasi itu terpercaya atau tidak. Jadi sebaik mungkin harus pilih aplikasi yang sudah berizin resmi oleh OJK. Nah, kalau misalkan peer to peer ini dihubungkan dengan dunia DeFi, kita bahas berhubungan DeFi dengan eee, layanan peer to peer ini, sistem peer to peer ini. Itu mirip banget, tapi tanpa perusahaan perantara. Jadi digantikan oleh smart contract dari blockchain-nya. Jadi lebih otomatis dan juga transparan. Tapi risikonya juga lebih tinggi kalau misal sistemnya itu belum matang ataupun masih setengah jadi sistemnya. Nah, di sini saya akan membahas eee, gimana sih cara kerja peer to peer ini dengan menggunakan aplikasi Coinworks. Nah, jadi kita sudah masuk ke Coinworks-nya ini. Nah, jadi secara ringkas, cara kerja dari Coinworks ini tuh seperti awal itu kalian nanti akan diberikan arahan untuk registrasi ataupun pendaftaran, dan juga pastinya untuk masalah keuangan tuh pastinya verifikasi. Nah, jadi pengguna tuh baik yang ingin mau meminjam ataupun yang akan mendanai, nah, diharuskan untuk mendaftar di aplikasi Coinworks secara resmi. Dan juga nanti akan dilanjut dengan melakukan verifikasi data diri, dokumen, dan juga mungkin dokumen usaha untuk peminjamannya. Nah, selanjutnya ada penilaian kredit untuk peminjaman. Nah, untuk peminjaman yang membutuhkan pinjaman, Coinworks ini melakukan proses penilaian kelayakan kredit, scoring, dan juga risiko. Sebelum peminjaman muncul di marketplace ataupun disetujui ataupun di-apply. Selanjutnya nanti setelah dinyatakan layak ataupun diterima, dana peminjam pinjaman bisa dicairkan ke peminjam apabila secara syaratnya semua syarat terpenuhi. Nah, selanjutnya nanti marketplace dan juga pendanaan oleh pendana itu, untuk pendana setelah mendaftar, mereka bisa memilih produk pinjaman di marketplace dalam kutip produk koin P2P secara preferensi, risiko, dan juga imbal hasil. Nah, nanti pendana menyalurkan dana, kemudian bila peminjam mulai membayar cicilan, pendana menerima pengambilan pokok dan juga plus bunganya. Itu jadi tergantung investor dan juga eh, si peminjamnya. Nah, untuk nanti di akhirnya peminjam membayar sesuai tenor dan juga syarat yang sudah berlaku dengan diskusi dari investornya. Pendana dapat memonitor portofolio mereka seperti status pinjaman ataupun pembayaran dan juga risiko melalui aplikasi si Coinworks ini. Dan juga nanti di akhir, nah, di aplikasi ini pun terdapat fitur untuk mengunduh bukti potong pajak dari pendapatan bunga bagi pendana dan juga investor. Ini tuh pastinya mempermudah aspek dari administrasi pajak pajak. Ini paling di akhir tuh
Aku mau ngasih tips dan juga catatan penting buat kalian yang mau terjun ke layanan keuangan P2P. Nah, di sini tuh ada tips dan juga catatan buat pengguna baru. Walaupun imbal hasil bisa menarik, seperti contohnya pajak aktif itu 18%, tetap masih ada resiko yang bisa dimuncul dari aplikasi ini. Dari semua aplikasi peer to peer. Peminjam bisa gagal bayar ataupun beresiko bisnis ataupun operasi yang cukup tinggi. Jadi tetap waspada dan juga check and recheck. Ya, tips lainnya tuh pastikan kamu memahami tingkat resiko. Aplikasi ini tuh gradingnya apa, A ataupun B ataupun C ataupun sampai E, itu bisa dipantau terus gradingnya. Dan diversifikasi penempatan dananya. Jangan semua ke satu pinjaman diberikan kemudahan berlebih. Jadi tetap selalu waspada intinya. Selanjutnya tipsnya ada pastikan platform terdaftar dan diawasi oleh lembaga berwenang seperti sudah berizin OJK dan juga lainnya untuk menjaga keamanan lebih terjaga lagi dan juga terpantau oleh OJK itu sendiri. Nah, jika sebagai peminjam kalian bisa baca syaratnya terlebih dahulu, membaca sistem bunganya, tenor, dan juga jangan meminjam melebihi kemampuan pembayaran untuk menjaga finansial keuangan kalian. Nah, untuk pendananya itu sendiri, pertimbangkan lagi jenis pinjaman ataupun tenor dan juga risiko yang bersedia kamu ambil. Jangan asal memberikan pinjaman, tetapi kalian tidak memantau risiko terlebih dahulu. Jadi bergerak sebelum memahami resiko itu sangat tidak dianjurkan. Dan juga di akhir nanti kalian tuh sebisa mungkin untuk cek fitur-fitur tambahan seperti dana proteksi, asuransi, ataupun bukti potong pajak yang ada di aplikasinya. Ini juga tuh pastinya sangat membantu dan juga menambahkan aspek kenyamanan dan juga keamanan dari pendana maupun investor. Cukup sekian dari video saya yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan peer to peer ini. Jika ada salah kata ataupun kesalahan penyampaian yang saya berikan pada video ini, mungkin kalian bisa koreksi di bawah. Terima kasih atas menyimakannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.